12 jam terombang-ambing di lautan, nelayan Jeneponto ditemukan selamat di perairan Bulukumba. Runway Run 2025 Airnav Indonesia jadikan edukasi keselamatan udara makin dekat dengan publik. Rakerda PKS Makassar rumuskan penguatan kader untuk jawab aspirasi masyarakat. UMI Makassar perkuat layanan medis untuk bantu korban banjir dan longsor di Sumatera. Seorang nelayan bernama Pian, 16, asal Dusun Lasang-Lasang, Desa Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, ditemukan selamat di pesisir Kabupaten Bulukumba setelah perahunya hanyut jauh akibat mesin mati. Korban ditemukan usai tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian besar-besaran selama lebih dari 12 jam. Menurut laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops PB, BPBD Kabupaten Jeneponto, Pian dilaporkan hilang terbawa arus sejak Sabtu 6 Desember. Pian diketahui melaut pada pukul 3 WITA di perairan Arungkeke, Jeneponto, menggunakan perahu fiber berwarna hijau. Ia seharusnya sudah kembali ke rumah pukul 8 WITA. Kecemasan keluarga memuncak ketika hingga pukul 14.30 WITA, Pian belum kembali, dan keluarga bersama nelayan lain segera memulai pencarian. Pada pukul 4 WITA, seorang nelayan sempat melihat korban memberikan kode menggunakan senter. Namun, ketika nelayan tersebut mendekat, perahu Pian sudah tidak terlihat, hanya ditemukan pancing rawe miliknya. Diduga perahu tersebut hanyut dengan cepat terbawa arus. BPBD Jeneponto segera merespons dengan melakukan pencarian di perairan Jeneponto Bantaeng menggunakan perahu karet, sementara Basarnas Bantaeng menggunakan kapal Rigid Hulet Inflatable Boat, RIB, untuk menyisir area Bantaeng Selayar. Hingga akhirnya korban ditemukan selamat pada pukul 18 WITA. Pian berhasil selamat setelah mendayung perahunya dan menepi ke pesisir Kabupaten Bulukumba. Lokasi tersebut kebetulan terdapat rumah keluarganya. Korban segera meminta tolong untuk menelpon keluarganya di Jeneponto, ujar BPBD Jeneponto melalui akun resminya pada Sabtu malam, Juni 12. Harus mewujudkan dalam setiap Airnav Indonesia menyelenggarakan Runway Run 2025. Dipadati ribuan peserta, acara ini sukses dilaksanakan di Benteng Fort Rotterdam pada Minggu 7 Desember. Acara Runway Run 2025 digelar dalam rangka memperingati Hari Penerbangan Sipil Internasional. Para pecinta olahraga lari amat antusias dengan kegiatan ini. Hal itu nampak dari ribuan peserta dari berbagai kota di Indonesia yang hadir untuk memeriahkan acara tersebut. Direktur Utama Airnav Indonesia, Kapten Afirianto Suratno menyampaikan, jika momentum ini menjadi salah satu perayaan Hari Penerbangan Sipil Internasional yang paling meriah di Indonesia. Sekitar 3.500 pelari dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam kegiatan yang menggabungkan olahraga, edukasi, dan kampanye keselamatan penerbangan ini. Ia menilai, selain menjadi perayaan Hari Penerbangan Sipil Internasional, Runway Run 2025 juga dirancang sebagai sarana edukasi publik mengenai pentingnya menjaga keselamatan penerbangan. Airnav Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mengajak publik memahami berbagai potensi gangguan terhadap keselamatan penerbangan yang bersumber dari aktivitas masyarakat yang kerap dianggap sepele, ujarnya. Sejumlah gangguan itu diantaranya, penerbangan layang-layang, pelepasan balon udara secara bebas, penggunaan laser, hingga pengoperasian drone tanpa izin. Tanpa disadari, seluruh aktivitas yang kerap dianggap sepele oleh masyarakat ini dapat membahayakan pesawat dan keselamatan penerbangan, tuturnya. Runway Run, kata Kapten Afirianto, menjadi pendekatan yang ringan dan menyenangkan, sekaligus jembatan antara dunia navigasi penerbangan dan masyarakat. Ia menyatakan jika tujuan acara ini agar semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa keselamatan penerbangan adalah tanggung jawab bersama. Runway Run adalah cara kami mendekatkan dunia navigasi penerbangan kepada masyarakat. Ketua DPD PKS Kota Makassar, Ustadz Andi Hadi Ibrahim Paso. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera, DPD PKS, Makassar menggelar rapat kerja daerah, Rakerda, di Hotel Karbosi Premier, Minggu 7 Desember. Mengusung tema, kokohkan barisan, tingkatkan pelayanan, raih kemenangan Ewako PKS,
Rakerda tahun ini menempatkan penguatan kader dan pelayanan publik sebagai agenda utama. Ketua DPW PKS Sulsel, Anwar Farouk, menegaskan bahwa konsolidasi internal bukan sekadar strategi kompetisi politik, melainkan upaya memastikan kebijakan yang membawa kebaikan bagi masyarakat dapat benar-benar diwujudkan. Ia menekankan bahwa publik ini tidak lagi menilai partai dari retorika, tetapi dari hadirnya pelayanan yang nyata. Masyarakat menunggu kehadiran kita bukan dengan teriakan, tetapi dengan pelayanan. Mereka ingin melihat bahwa kader PKS bukan hanya pandai berbicara, tetapi pandai bekerja dan menyentuh kehidupan mereka, ujarnya. Anwar menyoroti pentingnya struktur organisasi sebagai tulang punggung pergerakan. Menurutnya, struktur yang hidup dan solid akan menggerakkan kader, menghidupkan program, dan pada akhirnya membuka jalan menuju kemenangan. Bila struktur berfungsi, kemenangan hanyalah soal waktu, tegasnya. Ia mengajak seluruh jenjang kepengurusan dari DPD, DPC hingga ranting untuk merawat komunikasi, memperkuat koordinasi, dan menghidupkan kembali semangat kebersamaan. Rakerda, kata Anwar, harus menjadi titik pijak memperjelas langkah dan menyatukan niat demi menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Rakerda ini juga menjadi ruang untuk kita menyatukan langkah agar memenangkan PKS di Makassar dan Sulsel, tutupnya. Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menjelaskan bahwa Rakerda menjadi turunan dari agenda nasional mulai dari Munas hingga Mukerwil, yang kemudian diterjemahkan dalam konteks lokal Makassar. Dua fokus besar yang diusung, yakni penguatan kaderisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Universitas Muslim Indonesia, UMI, Makassar gerak cepat membantu penanganan korban banjir dan longsor di Sumatera. Bahkan Wali Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sumut, Ahmad Syukri Nazri Penarik meminta kepada UMI untuk mengutus tambahan tim medis. Permintaan tersebut terungkap saat digelar konferensi pers di Menara UMI yang dihadiri oleh para petinggi UMI. Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik nampak melakukan video call dan memberitahukan kondisi terkini pasca bencana. Ahmad Syukri menyampaikan, sampai dengan hari ke-11 setelah banjir dan longsor ada sebanyak 4 orang belum ditemukan atau dinyatakan hilang karena tertimbun material longsor serta tercatat ada 54 korban yang meninggal dunia. Hadir dalam konferensi pers tersebut Rektor UMI, Profesor Hambali Talib, Wakil Rektor 2 UMI, Profesor Zakir Sabara, Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, Profesor Mansur Ramli, serta Ketua Yayasan Wakaf UMI, Profesor Masrurah Mohtar. Lebih lanjut Wali Kota Sibolga menyampaikan, sekitar 4.500 penduduk juga terpaksa mengungsi akibat rumah mereka rusak atau terendam. Situasi semakin sulit karena hujan masih terus mengguyur wilayah tersebut.